insyaallah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi dan di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Semoga kedatangan kita di tempat seperti ini semakin menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat. Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya seseorang yang menunggu di antara dua waktu sholat wajib, maka malaikat akan selalu mendoakan, memintakan yang pertama, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang-orang yang meniatkan untuk iktikaf sejenak menunggu waktu sholat wajib berikutnya. Dan permintaan yang kedua malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada orang-orang yang meniatkan untuk iktikaf sementara waktu sembari menunggu sholat wajib
berikutnya. Dan ingat jamaah yang dirahmati Allah, duduknya kita, hadirnya kita di sini mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam hingga datangnya waktu sholat isya. Tanpa terasa, dosa-dosa kita ini akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Para ulama banyak yang mengatakan, ketika kita jeli, kapan saja malaikat itu mendoakan kebaikan bagi manusia, terutama orang-orang mukmin, maka carilah. Karena doa malaikat itu mustajabah. Makanya para ulama mengatakan, anna du'a al-malaikati mujab. Sesungguhnya doanya malaikat itu mustajab. Belum tentu kita berdoa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar dosa-dosa kita dileburkan olehnya Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya yang memintakan, yang berdoa untuk kita itu adalah malaikat, para ulama mengatakan doanya malaikat lebih manjur daripada doanya kita. Karena malaikat ini adalah ciptaan Allah yang spesial. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak hal. Salah satu karakter yang menjadikan Allah itu sayang, cinta, dan menaruh hormat kepada malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat ini tak pernah berbuat nista durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika diperintahkan oleh Allah segera untuk melaksanakan dan menunaikan. Maka kalau seandainya kita punya anak yang nurut, yakni saja, bahkan sebelum mereka meminta sesuatu kepada kita, pasti kita akan penuhi. Kita akan segera memberikan hadiah, memberikan apresiasi, karena nurutnya anak kita. Itu saja terjadi antara manusia dengan manusia. Apalagi malaikat ini yang benar-benar tidak pernah berbuat maksiat. Apalah jadinya kalau seandainya malaikat itu meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang ada di sini. Ya Allah berilah rahmat kepada orang-orang yang menunggu waktu salat berikutnya. Pasti peluang diijabai dan dikabulkannya doa malaikat makhluk spesial Allah yang tidak berbuat maksiat akan segera dikabulkan dan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini berada di akhir bulan Safar dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Sedikit mengingatkan mengenai bulan Rabiul Awal dan bulan-bulan selanjutnya dengan sebuah mutiara hikmah dari Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala. Kalau para jamaah memperhatikan semenjak kita meninggalkan bulan Ramadan, mulai di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, kecuali Muharram kemarin ada udzur saya gak bisa hadir di sini. Di awal dan muqaddimah saya selalu mendoakan untuk kita semua, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Sejatinya ini adalah bagian dari bentuk kita mengamalkan, mengikuti sunnahnya para sahabat. Karena Mu'alla Ibnu Fadl itu pernah mengatakan, kanu dahulu para sahabat yad'unallaha sittata ashhur qabla Ramadan ayyuballighahum. Dahulu para sahabat itu berdoa 6 bulan, bayangkan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar diperjumpakan kembali dengan tamu agung tersebut. Bukan hanya besoknya Ramadan baru kemudian mereka meminta. Bukan hanya 1 pekan, bukan hanya min 30 hari, tidak. Tapi 6 bulan. Maka kalau seandainya kita hitung mundur bukan hamin ya, 6 bulan sebelum Ramadan, berarti Rabiul Awal itu adalah awal bulan yang seharusnya nanti kita banyak berdoa. Doa-doa banyak diajarkan oleh para ulama. Salah satunya Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kita enggak usah alergi dengan mungkin sindiran beberapa orang, kok cepet banget kita sudah berdoa untuk diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Padahal biskuit ya pun demikian, jus-jus iklan-iklannya belum mulai bermunculan, ini 6 bulan sudah berdoa. Ingatlah jamaah dirahmati Allah, ini adalah bagian dari kita ingin mengikuti apa? Sunnah para sahabat yang dahulu. 6 bulan
Makanya 6 bulan itulah kita akan bisa lihat kualitas dan hasilnya. Ramadan itu kenceng banget mereka karena persiapannya 6 bulan. Maka jangan sampai kita mengalahkan kepentingan dunia. Di saat kita mendapati informasi beberapa bulan lagi ada kedatangan tamu besar, entah dari luar negeri, entah kepala negara, insya Allah persiapan kita berbulan-bulan. Maka kalau seandainya kita lakukan antara manusia dengan manusia, apalagi di saat kita ingin menyambut kehadiran tamu yang spesial, tamu yang agung, maka butuh persiapan yang cukup dan bekal yang sempurna untuk bisa menyambutnya. Ya, bulan Rabiul Awal, marilah kita perbanyak doa agar kita diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan yang agung. Jamaah dirahmati Allah. Pada malam hari ini insya Allah kita berharap mudah-mudahan bisa menuntaskan dan menyelesaikan faedah dan pelajaran yang bisa kita petik dari surat An-Nas. Surat An-Nas ini kita baru masuk pada ayat yang ketiga. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, ayat yang ketiga. Mudah-mudahan ketiga, keempat, kelima dan keenam bisa kita tuntaskan. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat menyebutkan nama Allah yang mulia, yaitu Rabbun Nas. Kemudian di ayat yang kedua, Malikin Nas. Rabbun Nas itu identik dengan penguasa, Tuhannya. Malikin Nas itu artinya rajanya manusia. Baru kemudian ditutup ayat ini di ayat yang ketiga, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Ayat yang ketiga ini jamaah dirahmati Allah, ada 3 faedah yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah tafsir yang sahih mengenai makna ilah yang kita jumpai banyak di dalam Al-Quran maupun termaktub di dalam kalimat tauhid la ilaha. Apa sebenarnya tafsir dari ilah? Sebagaimana termaktub di dalam ayat yang ketiga surat An-Nas ini. Faedah yang kedua nanti kita akan sampaikan konsep uluhiyah Allah menurut pandangan orang-orang orientalis dan sedikit bantahannya. Ya, supaya nanti kita tidak ikut arus. Makanya orang-orang liberal rujukannya itu kepada orang orientalis. Makanya makna ilah ini semakin kacau. Karena merujuknya itu bukan kepada tafsir Al-Quranul Karim. Padahal lafaz ilah tersebar banyak di dalam Al-Quran. Nanti kita akan sedikit mengulik seperti apa pandangan orientalis dan bagaimana bantahannya. Kemudian faedah yang ketiga, nanti kita akan sampaikan apa hikmah di balik penyebutan 3 nama sekaligus. Rabbun Nas, Malikin Nas, kemudian Ilahin Nas. Tidak cukupkah Rabbin Nas dengan Malikin Nas? Kenapa harus ditambah dengan Ilahin Nas? Apa hikmah di balik itu? Nah, ini adalah faedah ketiga yang nanti kita akan sampaikan. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, ilah. Ilah ini kalau kita kembalikan kepada penafsiran para ulama, sebagaimana dikutip di dalam beberapa kitab tafsir. Salah satunya Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan mengutip tafsir penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna dari ilah itu adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud, artinya yang disembah. Maka alhamdulillah terjemahan yang ada di dalam mushaf kita ini ilahinas, yaitu sesembahan yakni manusia. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, sesembahan ini baru sebatas terjemahan. Tapi kalau kita merujuk kepada tafsirnya, maka terjemahan ini belum sempurna. Karena tidak sedikit di kalangan para ulama ilmu tafsir mengatakan ilah itu memiliki makna yustahaqqul ibadah, yaitu sesembahan yang layak untuk diibadahi, sesembahan yang wajib untuk disembah. Bukan hanya sekedar sesembahan, tapi sesuatu yang wajib untuk disembah, yang harus untuk diibadahi. Yustahaqqu. Dan inilah sebenarnya penafsiran yang benar terkait makna al-ilah.
Maka tidak sedikit di kalangan para ulama di dalam pelajaran ilmu akidah atau ilmu tauhid ketika menjelaskan tafsir bukan terjemahan dari lafaz tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang wajib untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya adalah penafsiran yang benar. Ini bukan penafsiran yang baru muncul kemarin sore, bukan jamaah. Kalau kita telisik pada kitab-kitab tafsir makna ilah, itu nanti kita akan jumpai bahwasanya penafsiran seperti ini itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan hampir seluruh kitab-kitab tafsir menyebutkan penafsiran seperti ini. Kalau seandainya para jamaah ada waktu bisa merujuk kepada tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Di sini ada lafaz ilah. Mari kita rujuk buka dalam tafsir At-Tabari, yaitu Jami'ul Bayan li ta'wil fi ta'wil ayil bi ayil Quran. Beliau mengatakan apa? La tasluhul uluhiyah illa lahu. Jadi uluhiyah, peribadatan itu tidak berhak dipersembahkan, tidak berhak untuk diibadai kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan hanya sekedar pengakuan Allah itu disembah atau Allah itu ada. Akan tetapi bagaimana pengakuan bahwasanya tidak ada sesembahan yang wajib untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, seakan-akan kor serentak jamaah. Imam Ibnu Jarir mengatakan demikian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Ardim, di surat yang sama, ayat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 163. Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Ilah di sini itu artinya wa huwal mustahaqqu lil ibadah. Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Bukan hanya sekedar Tuhan ada, tapi bagaimana kita memahami ilah itu adalah sesembahan yang memang wajib untuk diibadai. Tidak hanya Ibnu Jarir, tidak hanya Ibnu Katsir, sampai Imam Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir mengatakan demikian, yastahiqul ibadalahu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perbedaan antara kita menerjemahkan Al-Qur'anul Karim biasanya lebih kepada lafadznya dengan kita memahami lebih dalam pesan tersirat dari kita belajar tafsir. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, disinilah intisarinya, kuncinya. Ilah itu artinya sesembahan yang wajib untuk diibadai, karena kalau seandainya ayat yang ketiga ini dihilangkan, gak ada bedanya antara kita kaum mukminin dengan orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah jamaah dirahmati Allah, dulu pernah kita sampaikan, Rob, mereka percaya. Pun demikian Malikin Nas, mereka pun beriman. Mereka itu orang-orang yang percaya Allah pencipta, Allah memberi rizki, Allah itu penguasa, Allah itu raja di raja. Tapi satu hal yang diingkari oleh orang-orang jahiliyah saat itu adalah ilahin nas. Mereka enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah pengatur alam semesta. Makanya dulu kita sampaikan, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard. Dalam surat Luqman ayat 25, seandainya engkau tanya, uji saja orang-orang jahiliyah. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang benar-benar ateis, tidak jamaah. Mereka ini percaya Allah itu ada, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, Allah Maha Diraja. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, tanyakan siapa yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, la yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah.
Tapi giliran mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, kenapa seakan-akan lisan mereka keluh? Kenapa mereka enggan? Kenapa hal ini menjadikan mereka marah? Kenapa hal ini yang menjadikan akhirnya Rasulullah SAW harus berperang meskipun dengan kerabatnya, keluarganya, dan kabilahnya sendiri? Karena kalimat dari la ilaha illallah itu memiliki makna yang dalam, bukan hanya sekedar kalimat. Makanya mereka tidak mau. Karena ada konsekuensi, kalau seandainya mengucapkan la ilaha illallah berarti saya beribadah hanya kepada Allah. Dan itu yang mereka tidak mau. Karena akan dikemanakan berhala-berhala yang selama ini mereka puja. Akan dikemanakan lagi berhala-berhala yang selama ini mereka jadikan sebagai perantara atau yani wasilah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua perbedaan antara terjemahan dengan antara penafsiran dari al-ilah. Maka tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang wajib untuk diibadai kecuali Allah. Karena kalau seandainya kita hanya mengakui tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah, berarti ilah itu ada yang layak disembah dan ada yang tidak, semuanya itu adalah Allah. Tapi kalau seandainya kita mengakui tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, berarti ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Nasrani, ilah dan sesembahan yang diakui oleh orang-orang masyarakat jahiliyah, dengan sendirinya dan otomatis gugur dan tersingkir. Hanya menyisakan Allah Subhanahu wa taala semata, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai dan disembah. Itulah pesan dari tafsir ilah sebagaimana termaktub di dalam kalimat tauhid. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, bagaimana pandangan orang-orang orientalis ya di dalam menyikapi makna uluhiyahnya Allah. Ternyata orang-orang orientalis, orang orientalis ini adalah kebanyakan orang-orang non-muslim, tapi mereka ini benar-benar sudah teracuni hatinya untuk benci kepada Islam. Selalu mencari kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam syariat kita, termasuk di dalam hal akidah. Makanya mereka selalu merecoki terus, termasuk tentang uluhiyah ini. Oleh karenanya orientalis di barat itu selalu menebar syubhat bahwasanya konsep uluhiyah yang tadi sudah kita sampaikan itu dibantah oleh mereka dengan menyebar syubhat bahwasanya uluhiyah itu sebenarnya menurut mereka itu konsep yang sama seperti rububiyah. Jadi mereka ingin mengaburkan bahwasanya Rob dengan ilah itu sama. Kalau memang sama, lantas ngapain Nabi SAW harus teriak-teriak mengatakan Qul la ilaha illallah? Padahal kaumnya sendiri, kabilahnya sendiri sudah mengakui apa? Allah sebagai pencipta. Maka ini sebenarnya upaya mereka untuk mengaburkan. Padahal antara Rob dengan ilah itu memiliki penafsiran dan makna yang berbeda. Bahkan yang paling ekstrim di antara mereka sampai mengatakan bahwasanya konsep la ilaha illallah yang dijadikan sebagai misi pertama dakwah Nabi SAW ketika diutus itu lahir akibat chaos, akibat kondisi politik di masyarakat jahiliyah yang tidak menentu karena mereka suka berperang. Makanya kemudian mereka menyebar sebuah isu dan syubhat kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah buatan Muhammad, sebuah semboyan, diharapkan kabilah-kabilah yang sering berperang mereka bisa bersatu. Jamaah dirahmati Allah, ini adalah kadzib wal iftira. Ini adalah kedustaan. Kalimat tauhid ini adalah kalimat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya disamakan antara rububiyah dan uluhiyah sebagaimana kita sampaikan, maka tak usah susah-susah Nabi SAW mendakwai kaumnya. Tinggal dirangkul saja. Lawang sama-sama percaya Allah itu sebagai pencipta. Tapi karena ada perbedaan, dan perbedaan inilah terletak pada
ilah. Makanya Nabi SAW cuma minta satu, Qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Padahal cuma kalimat tok saja. Ternyata tak ada satupun di antara mereka yang mau dan enggan untuk mengucapkan kecuali beberapa di antara mereka, yakni saja. Adapun terkait isu bahwasanya kalimat tauhid ini adalah semacam semboyan atau mungkin tagline yang dibuat oleh Nabi SAW guna menyatukan kabilah-kabilah yang sebelumnya suka berperang, ini adalah kebohongan dan kedustaan. Karena kenyataannya dengan la ilaha illallah ternyata malah berakhir sebaliknya. Banyak di antara mereka pun yang tidak setuju, bahkan mengingkari kalimat tauhid ini. Bahkan Nabi SAW dianggap sebagai seorang pengkhianat. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini sekilas. Ketika kita keluar dari zona aman ini, ternyata orang-orang orientalis ini tak pernah berhenti, tak pernah istirahat untuk selalu merecoki apapun yang ada di dalam syariat kita yang begitu sempurna, termasuk kalimat tauhid pun selalu diupayakan bagaimana ada celah untuk bisa menebarkan syubhat, termasuk penafsiran dari kalimat yang agung ini. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, sudah adzan? Belum. Yang ketiga, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, jamaah dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melengkapi dengan 3 nama? Tidak cukupkah Rabb? Tidak cukupkah Malikin Nas? Kenapa harus ditambah dengan ilah? Lah di sini seorang pakar ahli tafsir, jamaah dirahmati Allah, dari Syinkit, Mauritania, dan pernah kita sampaikan Adwaul Bayan, beliau adalah Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti. Kemudian dilengkapi oleh seorang pakar ahli tafsir dari India, Siddiq Hasan Khan. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan, jamaah dirahmati Allah, bahkan dengan adanya ilahin nas ini adalah sebagai penyempurna bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang wajib untuk diibadahi. Beliau urai dari yang pertama, Rabb. Rabb itu identik dengan penguasa. Penguasa ini tak akan sempurna kalau bukan dia itu adalah seorang raja. Karena kenyataannya Rabb penguasa, kadang-kadang dia bukan seorang raja. Makanya Allah sebagai Rabb penguasa lengkap sudah. Malikin Nas sebagai penguasa dan sebagai raja. Makanya dulu kita sampaikan berkali-kali, terkadang kita jumpai ada seorang penguasa, presiden atau perdana menteri, tapi dia nggak punya hak karena masa jabatannya terbatas. Ada kalanya dia itu malik, seorang raja, tapi dia tidak penguasa, tidak berhak untuk mengatur parlemen seperti Raja Inggris dan Raja Monaco dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini intinya di ayat yang ketiga, ilahin nas. Maka ketika Allah itu penguasa, Allah juga raja, maka enggak ada gunanya kalau ia penguasa, ia raja, ia, tapi kalau enggak disembah, maka tetap menunjukkan kekurangannya sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala ilahin nas benar-benar disembah. Inilah yang menjadikan kata kunci kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup dengan nama yang ketiga, yaitu ilahin nas. Karena terkadang orang itu penguasa, tapi kemudian dia juga seorang raja, akan tetapi tidak semua orang menjadikan ia sebagai Tuhan atau sesembahan yang wajib untuk diibadahi. Tapi untuk ilahin nas hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni semata. Kita lanjut jamaah. Di ayat yang keempat, ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kita memohon perlindungan kepada Allah, Rabb, Malik, ilahin nas. Dari apa kita memohon perlindungan? Dari keburukan waswas syaitan yang selalu membisiki, khannas. Khannas itu diterjemahkan bersembunyi. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan jamaah. Mungkin ada 5 faedah yang ingin kita sampaikan.
Yang pertama adalah tafsir dari was-was. Was-was ini memang diterjemahkan bisikan, itu memang tidak salah. Akan tetapi para ulama ilmu tafsir dalam ketika menjelaskan makna was-was, karena secara filosofinya disebut was-was itu karena ada dua alasan. Yang pertama, karena kedekatan. Sebab bisikan itu kalau seandainya nggak dekat, berjauhan, berarti tidak disebut bisikan, tapi disebut teriakan. Dan ini yang dilakukan oleh syaitan ketika membisikkan manusia itu begitu dekat antara dirinya dengan kita. Makanya disebut bisikan, ya. Yang pertama karena dekatnya pembisiknya dengan yang dibisiki. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, disebut was-was itu karena dilakukan secara berulang kali. Ini kalau ditilik dari sisi linguistik, dari sisi bahasanya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kalau dulu kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu sorof, itu ada istilah wazan. Kalau seandainya wazannya itu mengikuti was-was, seperti zalzal, itu berarti apa? Berulang-ulang. Itu menunjukkan bagaimana apa? Tekadnya syaitan untuk menggoda itu tidak hanya sekali, tapi membisikkan dengan lebih dekat, dan yang kedua dilakukan secara apa? Berulang kali. Karena tidak ada pekerjaan kecuali memperbanyak, ya, manusia untuk direkrut guna nanti mendampingi di neraka. Cuma itu tujuan dan tugas dari syaitan. Faedah yang kedua, makna khonnas, yakni jamaah. Apa makna khonnas yakni di sini? Khonnas itu artinya, ya, yang bersembunyi kemudian datang lagi. Itu arti dari khonnas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Lah di sini ada sama. Lafadznya sama. Khonasa itu artinya dia akan menghilang bersembunyi dan suatu saat akan datang lagi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bintang termasuk rembulan di malam hari, itu kan dengan kalimat khunnas. Kenapa khunnas itu? Karena ketika datang siang ia bersembunyi. Di saat datang malam ia akan muncul kembali. Seperti itulah gambaran dan sifat serta karakter siapa? yakni syaitan. Jadi mereka membisikkan dengan begitu dekat dan dilakukan secara berulang kali, dan mereka itu kadangkala menjauh dan kadangkala mendekati. Seperti itulah langkah yakni syaitan. Ini adalah tafsir yang kedua, ya, atau faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yuwaswis, ya, bahwasanya manusia ini kan dibisikkan syaitan. Faedah yang ketiga, apakah seluruh manusia itu bisa dibisiki, dirayu, digoda oleh syaitan? Ya, lah disinilah jamaah dirahmati Allah. Para ulama mengatakan bahwasanya kita harus membedakan antara para nabi dengan selain para nabi. Ya, karena untuk para nabi ini ada hak khusus di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, untuk para nabi ini mereka tidak akan mampu, artinya syaitan tidak akan mampu bisa membisiki para nabi dan para utusan. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 42, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku ini, artinya termasuk di antaranya para nabi dan para utusan, wahai syaitan, engkau enggak punya kuasa untuk menggodanya. Maka ini yang menjadi pembeda antara manusia biasa kita dengan para nabi, karena para nabi ini, para syaitan enggak akan mungkin bisa merayu dan menggoda utusan dan dutanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampaikan faedah-faedah yang lain, ya,
termasuk di antaranya jamaah dirahmati Allah, kapan saja syaitan itu khannas, akan menghindar dan akan balik lagi. Amalan-amalan apa yang bisa menghindarkan diri kita dari gangguan, rayuan dan bisikan yakni syaitan. Setelah adzan nanti kita akan lanjutkan. Tafadhal, monggo. Allah Akbar. Sure. Masya Allah. Masya Allah. La ilaha Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, inilah salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada para utusan dan para nabi. Selain mereka diberikan hak khusus, yaitu mendapatkan mukjizat, mereka pun mendapatkan penjagaan yang ekstra maksim dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam ayat ini sifatnya umum. Syaitan itu akan menggoda semua manusia. Akan tetapi para ulama menjawab bahwa ada ayat yang lain, di mana di dalam surat Al-Hijr ayat 42 ini sebagai bentuk pengecualian, para nabi dan para utusan tidak akan mungkin bisa diganggu dan dirayu oleh syaitan. Para ulama menjelaskan, kira-kira mungkin enggak terbersit keinginan untuk berbuat ada, tapi tak mungkin bisa terrealisasi. Jadi keinginan, seandainya para nabi punya keinginan untuk mengikuti syahwat dan lain sebagainya, itu akan muncul, terbersit dalam benak. Tapi para ulama mengatakan la yukirrunahu wa la ya'maluna bihi.
Mereka tidak akan mengakui karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkannya. Dan mereka tidak akan melaksanakan karena Allah akan menjaga dan menghindarkan darinya. Itulah hak khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para utusan dan para nabi. Kemudian, jamaah dirahmati Allah, di antara faedah yang berikutnya, yang ketiga, yang bisa kita petik dari ayat ini adalah amalan apa saja yang bisa menghindarkan kita dari godaan dan was-was asyaitan. Ada sekitar 6 amalan dan masih banyak lagi. Secara umum, dengan 6 amalan inilah diharapkan kita bisa menghindarkan untuk sementara. Kenapa untuk sementara? Karena kita bukan seorang nabi. Ingat, sifat licinnya syaitan ini kan khonnas tadi. Mereka tidak hanya menjauh, tapi dia itu istilah kita, mundur 1 langkah, tapi pengen maju 2 langkah. Dia tetap mundurnya khonnas itu merancang strategi. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kerjanya syaitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid. Nah, terkait amalan terlebih dahulu. Di antara amalan yang bisa menghindarkan kita dari godaan, rayuan, bisikan syaitan, yang pertama adalah selalu membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah secara umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 24, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Dan ingatlah kepada Allah di saat kita itu lalai. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji bagi siapapun yang selalu terbasahi lisannya dengan apa? Zikir kepada Allah. Dan zikir ini cakupannya luas, jamaah. Zikir itu bisa dengan lisan, zikir itu bisa dengan pikiran, hati, memikirkan, mentadabburi ciptaan Allah. Pun demikian dengan amalan anggota badan kita lewat sholat. Semuanya ini termasuk bagian dari bentuk yakni zikir. Amalan yang kedua, di antara amalan yang dianjurkan agar kita bisa dihindarkan dari godaan dan bisikan syaitan itu adalah selalu meminta perlindungan kepada Allah, yaitu membaca isti'adzah atau ta'awud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 200, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah innahu sami'un alim." Kalau seandainya ada gejala syaitan itu benar-benar ingin mengganggu kita, Allah sudah memberikan solusi agar kita terhindar dari rayuannya, bisikannya syaitan. Fasta'idz billah, dengan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya subhanallah, sampai dalam sholat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca ini. Makanya kalau seandainya kita sholat, dan kalau nggak salah pernah kita bahas ini sedikit untuk menjawab pertanyaan dari jamaah. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan dahulu. Sampai dalam sholat pun, di saat kita merasakan pikiran-pikiran dunia terbawa di dalam sholat yang akhirnya mengganggu kekhusyuan kita, kita disunahkan untuk satu, membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meskipun kita dalam sholat. Yang kedua, boleh untuk meludah ke sebelah kiri guna untuk menghilangkan gangguan dan bisikan yakni syaitan. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, jangan dianggap enteng masalah ini. Jadi ingat, syaitan itu sudah tidak punya lagi SOP sebanyak manusia, karena mereka cuma satu tugasnya, merekrut manusia sebanyak-banyaknya menjadi pengikut dan follower mereka. Cuma itu tok. Mereka nggak punya tugas yang lain. Beda dengan kita. Kita kalau di rumah ya tugas kita berbeda. Kalau di kantor atau mungkin barangkali di pasar juga akan punya tugas berbeda. Kalau di masjid juga punya tugas yang berbeda. Tapi kalau setan cuma satu tok. Maka disinilah pentingnya kita untuk selalu zikir kepada Allah. Dan yang kedua adalah selalu memperbanyak ta'awud. Yang ketiga, salah satu di antaranya adalah jamaah dirahmati Allah, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98. Dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah
ta'awud, mintalah perlindungan dari godaan syaitonir rajim. Kemudian di antara amalan yang keempat, dan mudah-mudahan ya negara kita ya tetap memberikan kelonggaran untuk mensyiarkan syariat ini. Karena dengan syariat inilah jaminan syaitan akan lari terbirit-birit. Apa itu jamaah? Syariat azan dan iqamah. Ya, kita bisa merasakan bagaimana beratnya saudara-saudara kita yang hidup di negara-negara minoritas. Bahkan azan pun dilarang. Jangankan azan, bentuk menara saja di beberapa tempat meskipun sudah menjadi hak milik mereka tempat ibadah, ada saja aturan-aturan yang melarang. Ya, termasuk di Swiss misalnya. Maka berbahagialah kita hidup di negara kita, alhamdulillah. Azan berkumandang di mana-mana. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaiton walahu durat." Ketika adzan berkumandang yang ini tadi, syaitan akan lari terbirit-birit, bahkan maaf durat itu terkentut-kentut. Tapi setelah itu mereka akan balik lagi. Ya, nyari lagi mangsa. Siapa ini yang mungkin malas dan lain sebagainya. Giliran nanti iqamah, idza thuwiba kata Rasulullah SAW, mereka akan lari lagi. Maka ini nikmat yani banget. Taib. Kemudian yang kelima, jamaah dirahmati Allah, di antara amalan yang bisa kita kerjakan itu adalah selalu berzikir ketika mau tidur. Kenapa kita harus banyak berzikir ketika kita mau tidur? Karena zikir ketika kita tidur itu sangat penting untuk menjadi benteng terakhir. Karena kondisi manusia ketika di dunia paling lemah-lemahnya itu di saat ia tidur. Ya. Jangankan kepada manusia, jin pun yani susah, syaitan pun yani susah. Dalam kondisi kita sudah nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, nggak punya kekuatan. Kalau saatnya di saat kita tersadar enak, ada orang yang mau mukul, ada yang ngejar, kita bisa ngeles. Tapi apalah daya di saat kita dalam kondisi tertidur pulas. Maka usahakan meskipun cuma 5 menit, cuma beberapa menit, ya, kita berdoa kepada Allah agar tidur kita berpahala pasti dengan doa itu. Dan yang kedua tidak kalah pentingnya agar mendapatkan penjagaan dari segala bentuk bisikan syaitan. Adapun yang keenam, jamaah dirahmati Allah, itu salah satunya dan yang terakhir, amalan yang bisa kita kerjakan itu adalah ketika kita mau masuk rumah. Rumah ini memiliki makna yang luas. Entah ketika kita masuk rumahnya Allah kan disunahkan. Makanya di saat kita naik ke masjid apa? Banyak doa kan? Salah satunya juga a'udzu billahil adzim wa biquwatihil wa bisultanihil minasyaitonir rajim. Ada doanya juga. Tetap diselipkan isti'adzah atau ta'awud. Pun demikian di saat kita itu mau masuk rumah. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan ketika orang itu masuk rumah, yakni tanpa berdoa, keluar rumah pun tanpa berdoa, maka syaitan itu bergembira. La mabita lakum wala asya'a. Ente enggak punya tempat tinggal di rumah ini. Meskipun memang secara real kita menempati kasur kita sendiri, kamar kita sendiri. Tapi apa maksud dari syaitan ini? Artinya malam ini engkau pasti penuh dengan godaan dari syaitan. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amalan harian yang semoga kalau seandainya kita rutinkan dengan izin Allah akan bisa menghindarkan kita dari licinnya godaan syaitan yang punya sifat was-was dan punya sifat khonnas. Khonnas ini tidak menghindar kemudian gak akan balik selamanya, enggak. Dia akan menjauh dan suatu saat kalau seandainya manusia itu terutama di saat hatinya lagi kosong, itu adalah mangsa dan kesempatan untuk menggoda manusia. Maka oleh karenanya faedah yang kelima, jamaah dirahmati Allah, supaya ada gambaran seperti apa sih cara kerjanya syaitan di dalam menggoda manusia. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid. Ya, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Bada'i Fawaid secara lengkap. Jadi,
Kalau istilah kita itu dalam strategi perang itu rencana, planning itu berlapis. Kalau enggak dengan cara A sudah disiapkan planning B, planning C, planning dan seterusnya. Dan itu pula yang dilakukan oleh syaitan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan was-was, bisikan itu baru anak panah pertama. Makanya ada sekitar 5 cara. Dan alurnya ini akan berlangsung terus. Yang pertama itu adalah bisikan. Terutama bagi hati orang-orang yang kosong. Ya, misalnya orang itu sudah mulai agak jauh dari Allah, sudah mulai malas untuk baca Al-Quran dan zikir. Lah ini kesempatan. Salah satu panah pertama itu adalah lewat was-was, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang kedua, ya, setelah dia membisikkan, maka langkah dan step yang berikutnya, kata Ibnul Qayyim, itu adalah memperindah syahwatnya. Jadi manusia itu punya syahwat. Lah disinilah dia akan terus mengikuti syahwatnya. Bagaimana syahwat itu selalu diperindah. Apa tujuannya jamaah dirahmati Allah? Agar memunculkan rasa irodah. Irodah itu ada keinginan untuk berbuat maksiat. Ya, agar kemaksiatan itu nanti dijadikan seperti kamuflase menjadi indah. Makanya para ulama mengatakan langkah yang kedua ini menjadikan manusia itu sudah linglung. Karena sebuah kemaksiatan itu terasa lebih nikmat daripada sebuah ketaatan. Yang sebelumnya dia tidak ada niatan pengen berbuat maksiat, akhirnya naik tingkat menjadi tekad. Ini langkah kedua. Langkah ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan akan mengirim bala tentara. Jadi mereka itu solidaritasnya tinggi. Ya beda dengan kita. Ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 83, "Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza." Jadi kalau seandainya sudah mulai goyah satu syaitan yang menggoda manusia, pasti mereka akan minta apa? Bala bantuan. Oke. Yang keempat, ini tidak kalah pentingnya. Subhanallah. Ini kalah dengan kita. Kalau seandainya mendapati syaitan-syaitan yang malas, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka akan saling menasihati. Bukan menasihati yakni alal birri wa taqwa, tapi alal itsmi wal udwan. Gimana caranya mangsa ini jangan sampai lepas. Baru kemudian yang terakhir ini jamaah dirahmati Allah, ya, ketika ini sudah masuk jebakan, maka langkah yang terakhir itu bagaimana orang yang sudah terjebak ini merasa kecanduan untuk selalu berbuat maksiat dan merasa gelisah kalau hari itu belum berbuat maksiat. Luar biasa sekali, ini berlapis-lapis. Mulai bisikkan, memperindah syahwat agar muncul keinginan. Kemudian kalau seandainya lemah dikirim tentara-tentaranya. Kalau seandainya ada yang malas, ada yang agak futur, mereka saling menasihati. Mereka saling memotivasi, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan yang terakhir, mereka menjadikan manusia itu gelisah. Kalau belum apa? Belum berbuat maksiat. Sampai sejauh itulah ya alur kerjanya para syaitan dalam was-was dan khannas. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang kelima dan keenam, ya mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allah Subhanahu wa firman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa kalimatnya di sini sudur? Sudur itu dada. Kenapa tidak menggunakan kulub, yaitu apa? Hati. Lah di sini dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Qayyim. Sekaligus nanti kita akan sampaikan mengenai status korin. Pernah dengar korin ya? Karena manusia itu pasti memiliki korin. Satu dan yang satu adalah malaikat, sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan dalam Sahih Muslim. Nanti kita akan sampaikan. Dan bagaimana korinnya
Para nabi termasuk korinnya Rasulullah. Baru nanti yang terakhir minal jinnati wan nas. Ini adalah bukti bahwasanya penggoda manusia ini ternyata ada dua wujud. Baik dalam wujud manusia dan dalam wujud yakni jin. Pertanyaannya, manakah yang lebih berbahaya? Itu nanti kita juga akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan ya nih jemaah. Ada pertanyaan? Yep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya tunggu. Tidak hanya Nabi Adam alaihissalam, termasuk Nabi Nuh itu juga pernah meminta sesuatu yang tidak seharusnya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Musa pernah menghilangkan yakni nyawa. Ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah ada kontradiksi antara waswatus syaiton yang benar-benar syaiton berhasil membisiki para nabi dan para utusan? Saya nggak tahu, pernah saya sampaikan di sini atau belum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan terkait apa yang terjadi pada para utusan itu adalah satu, ini bukan termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu mustahil terjadi pada para nabi. Makanya ini sudah ijma, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari seluruh para ulama. Baik di kalangan para ulama ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu akidah, bahkan sampai pada yakni golongan-golongan misalnya sufiyah, ahlu kalam pun mereka sepakat dosa besar tak mungkin terjadi pada para nabi. Kecuali satu, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Di mana orang-orang Mu'tazilah ini masih yakin dosa besar bisa terjadi pada para nabi. Mu'tazilah itu kalau kita tarik pada zaman ini adalah orang-orang liberal. Mereka simpel saja. Dalilnya itu karena ya kita sama-sama manusia. Mosok ya kita dosa besar nabi juga enggak, kan sama-sama manusia. Kalau seandainya mereka jenisnya malaikat ya wajar. Cuma itu tak. Tapi ini dibantah oleh para ulama. Poin yang pertama, apa yang terjadi secara sekilas dari apa yang nampak dari para nabi seakan itu adalah dosa dan sebagainya. Poin pertama itu bukan dosa besar. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada para nabi itu adalah sebagai bentuk dosa kecil. Ada yang mengatakan itu adalah bagian dari bentuk ijtihad. Tapi ijtihadnya akhirnya kemudian salah. Hingga akhirnya jamaah dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya. Ini terjadi pada semua para nabi. Termasuk Nabi Adam alaihissalam. Ya. Beberapa ulama mengatakan ini bukan termasuk dosa besar, tapi ini adalah istihad yakni beliau. Pun demikian yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Dia beristihad karena guna untuk membela haknya Bani Israel yang didolimi. Pun demikian jamaah dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berani berdusta itu karena faktor istihad. Bukan dustanya ini karena faktor dorongan dan bisikan syaitan. Maka alasan inilah yang kemudian menjadikan Nabi Ibrahim kelak enggan untuk memberikan syafaat. Karena beliau, saya merasa malu, aku pernah berdusta 3 kali. Tapi para ulama mengatakan bukankah dusta itu adalah dosa besar. Lawang Rasulullah katanya mengatakan dusta dan bohong itu salah satu sifatnya
munafik. Tapi ini kondisinya dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, dan itu adalah hasil istihad dari para nabi. Termasuk Nabi SAW pernah juga ditegur. Makanya turun surat Abasa wa Tawalla, teguran. Apakah Nabi SAW ketika ditegur itu karena faktor dorongan yakni syaitan? Para ulama tidak, itu adalah hasil istihad. Karena Nabi SAW saat itu sedang mendakwai orang non muslim, orang kafir. Datang siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Diabaikan oleh Nabi SAW. Bahkan di awal ayat Abasa menunjukkan wajah kurang suka dengan kedatangan dan kehadiran Abdullah ibn Maktum. Karena dikhawatirkan akan mengganggu proses Nabi SAW dalam mendakwai tamu besarnya ini. Tapi malah dijadikan sebagai alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur Nabi SAW karena istihad Anda salah wahai Muhammad. Ini adalah poin yang kedua. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, para ulama sepakat bahwasanya yang terjadi pada para nabi ini hanya sekali saja dan tidak akan terulang lagi. Itu bedanya dengan kita. Kalau seandainya kita itu biasanya kalau dosa kecil apalagi besar, yaitu tadi kecanduan. Ini nggak pernah terulang. Nabi Musa sekali tok. Ya, pun demikian dengan kisah Nabi Adam sekali. Sampai Rasulullah pun yakni sekali, sudah tidak akan mengulangi. Itu bedanya. Yang keempat, para ulama menjawab bahwasanya pasti ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sampaikan. Ada teguran, yakni ada pengalian, ada penjagaan, dan itu adalah jaminan yang Allah berikan kepada khusus para utusan dan para nabi. Kalau kita kan enggak. Ya, kalau di sini head to head sudah kuat-kuatan antara iman kita kuat ataukah tidak. Kalau seandainya kalah berarti kita akan tergoda dengan rayuannya. Nah, kalau seandainya para utusan benar-benar langsung diarahkan, dialihkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, disinilah kita akan sampaikan tentang korin para nabi itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah masuk Islam. Ma minkum, kata Rasulullah SAW, min ahadin illa wukila qorinuhu minal jin. Pasti setiap insan manusia itu punya korin. Para sahabat bertanya, iya kaya Rasulullah, jenengan juga punya korin dari jin yang menyertai jenengan? Iya. Illa annallaha, meskipun nanti kita akan sampaikan hal ini, illa annallaha a'anani fa aslam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melindungiku, menjadikan korinku ini sudah masuk Islam. Berarti korin kita gimana coba? Belum. Fala ya'muruni, coba kita lihat. Korin ini tak akan mungkin bisa mendorong, membisikkan kepadaku illa bi khair, kecuali apa? Mengajak kepada kebaikan. Tenang, dan ini adalah bukti Allah menjaga. Jadi apa yang dilakukan oleh para nabi ini, para ulama mengatakan itu adalah bagian dari dosa kecil, ada yang mengatakan itu adalah bagian dari kesalahan ijtihad. Maka ada yang mengatakan tidak kita mengatakan soghirah, tapi ada yang mengatakan khoti'ah. Bedanya apa? Kalau seandainya khoti'ah itu adalah kesalahan hasil dari ijtihad. Tapi kalau seandainya dosa, ya memang ada arah yakni syahwat yang mengarah ke sana. Wallahu taala a'lam yakni bisawab. Jazakallah khairan atas yakni pertanyaannya, dan itu sudah diruntut oleh para ulama dengan beberapa jawaban sebagaimana yang tadi. Masih ada 2 jawaban yang lain. Intisarinya apa yang terjadi pada para nabi itu tidak mengurangi ya kesempurnaan iman mereka dan tidak membatalkan kenabian mereka. Itu yang paling penting. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain coba? Cukup insyaallah. Taib. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairah atas kehadirannya, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya biidznillah taala kita akan melanjutkan dan mudah-mudahan bisa tuntas ini ya. Menyisakan yakni 2 ayat
terkait alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti kita akan bahas lebih rinci qarin dalilnya dalam Al-Qur'an apa saja. Kemudian minal jinnati wan nas, manakah yang lebih berbahaya antara syaitan dalam wujud jin ataukah syaitan dalam wujud yakni manusia. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nas'alullah yani ta'ala, ya, nas'alu ta'ala ayyastami'u ayyaj'alna mimma yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humulul albab. Allahumma aslihna wa aslih ulatal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih syababal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.